Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aldian Nur Asmar dengan NIM 102190098. Aku dari program studi fisika angkatan tahun 2019. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Dalam video kali ini aku akan membahas mengenai FET atau Field Effect Transistor atau jenis lain daripada transistor. Di video-video sebelumnya aku telah membahas mengenai BJT atau Bipolar Junction Transistor. Namun dalam faktanya BJT mempunyai sedikit kekurangan, di mana BJT memerlukan arus basis. Walaupun arus ini kecil tetapi tidak bisa diabaikan, terutama saat BJT digunakan sebagai saklar, yang mana dibutuhkan arus yang cukup besar untuk membuat transistor jenuh. Permasalahannya di sini, apakah ada jenis transistor lain yang bisa digerakkan dengan tegangan tanpa membutuhkan arus walaupun arusnya sangat kecil? Nah, jawabannya adalah FET. Dengan FET, kita dapat menghubungkan peralatan komputer atau transducer yang tidak bisa menghasilkan arus dengan alat yang lebih besar. Dengan FET ini juga bisa digunakan sebagai buffer sehingga tidak membutuhkan arus dari komputer atau transducer. Yang membedakan FET dengan BJT juga ada di ketiga kakinya, di mana BJT untuk ketiga kakinya ada basis, emitter, dan kolektor. Sementara FET sendiri mempunyai nama lain, yaitu ada gate, drain, dan source. Dalam video kali ini aku akan membahas beberapa rangkaian yang menyangkut dengan FET. Nah, pada bagian pertama ini aku akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menentukan tegangan di drain, kaki drain dari transistor FET ini. Untuk rangkaiannya, skema rangkaiannya dapat dilihat seperti berikut ini, di mana pada skema rangkaian yang pertama itu tegangan di titik ini sebesar minus atau negatif 10 volt. Untuk rangkaian yang kedua di titik ini aku beri tegangan sebesar 0 volt. Nah, selanjutnya untuk resistornya itu sama ya besarnya, dimana pada kaki yang bawah ini, resistor yang bawah ini 1 mega ohm. Nah, sementara yang atas ini merupakan besarnya itu 10 kilo ohm. 1 mega ohm ini merupakan nilai resistor di kaki gate, resistor di gate. Sementara untuk di resistor yang atas ini merupakan resistor di kaki drain. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan rangkaiannya, dan untuk mengukurnya kita dapat mempause-nya dan mengklik transistornya. Pertama, kita akan melihat spesifikasi nilai daripada transistor yang menggunakan tegangan di titik ini sebesar negatif 10 volt. Nah, dapat dilihat bahwa nilai tegangan terminal di drainnya adalah sebesar 10 volt. Dan dapat dilihat juga pada gambar atau perhitungan yang di sebelah kanan, itu mempunyai drain pada saat negatif 10 volt. Pada saat negatif 10 volt, tegangan di D atau tegangan di drain itu besarnya sama dengan tegangan di VDD sebesar 10 volt. Nah, dalam hal ini VDD dalam rangkaian ini yaitu ada di titik ini, di mana titik ini besarnya 10 volt. Oleh karena itu tegangan di drain itu nilainya sama dengan 10 volt dengan tegangan di VDD jika tegangan di titik ini sebesar negatif 10 volt. Untuk rangkaian yang kedua ini aku taruh nilainya sebesar 0 volt di titik ini. Nah, karena ini 0 volt, maka nilai daripada transistor ini dapat seolah-olah dijadikan sebagai berperilaku seperti resistor juga. Nah, di mana ini merupakan dapat kita sebut RDS. Dalam hal ini RDS merupakan VP dibagi dengan IDSS, di mana nilai IDSS-nya adalah 10 dan VP-nya adalah 4 volt. Nah, dan akan didapatkan RDS sebesar 4/10 4/10
kilo ohm. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan tegangan di D atau di VDD itu menggunakan rumus RDS per RDS ditambah RD dikali dengan VDD, di mana nilai RD-nya adalah 10 kilo ohm dan RDS yang telah kita dapatkan tadi yaitu sebesar 400 ohm. Dan untuk VDD-nya adalah 10 volt dan akan didapatkan nilai tegangan di D yaitu sebesar 0,0708017 volt. Itu untuk rangkaian yang pertama. Untuk rangkaian selanjutnya, baik, untuk rangkaian yang selanjutnya. Nah, ini untuk rangkaian yang kedua. Ini merupakan rangkaian biasing in the active region, di mana di sini kita akan mensimulasikan rangkaian ini dan melihat apakah perhitungan yang ada di sebelah sini akan menghasilkan nilai yang sama dengan hasil yang didapatkan dari simulasi. Mari kita simulasikan. Nah, dalam hal ini didapatkan nilai di drain, nilai tegangan di drain yaitu sebesar 24,86 volt atau setara dengan 25 volt, sama dengan hasil yang didapatkan melalui perhitungan, dimana di perhitungan ini menggunakan perhitungan VDD dikurang dengan tegangan di D, yaitu dengan ID dikali dengan RD 5 mA dikali dengan resistor di RD 1 kilo ohm dan akan didapatkan nilai tegangan di D 25 volt. Nah, untuk nilai tegangan di drain itu sesuai dengan perhitungan dan antara perhitungan dan simulasi. Selanjutnya itu ada ID atau arus di drain, di mana arus di drain ini didapatkan nilai sebesar 5 miliampere yang dimana hasil tersebut sama dengan tegangan yang didapatkan pada simulasi yaitu 5,142 miliampere. Yang selanjutnya itu ada kita juga mendapatkan VDS sebesar 15 volt. Dalam hal ini nilai yang didapatkan dalam simulasi yaitu sama, VDS-nya sebesar 14,57 volt. Nah, selanjutnya dari nilai VD dan ID yang VDS dan ID yang telah kita dapat, maka kita dapat menentukan titik kerja dari transistor tersebut dalam daerah aktifnya. Di sini kita mendapatkan VDS cutoff sebesar 30 volt, di mana nilai VDS cutoff ini sama dengan nilai VDD sebesar 30 volt. Sementara untuk ID-nya sendiri didapatkan nilai sebesar IDS-nya atau ID saturasinya sebesar 10 miliampere. Nah, dan dapat dilihat di sini titik kerjanya yaitu untuk VDS itu yang tadi kita dapat adalah 15 volt dan untuk sumbu Y-nya yaitu ID-nya kita dapat 5 miliampere. Ini merupakan grafik titik kerja dari rangkaian transistor ini. Dan dapat dilihat bahwa dalam menentukan titik kerja pada rangkaian FET ini tidak jauh berbeda dengan menentukan titik kerja pada rangkaian BJT. Selanjutnya kita akan beralih ke rangkaian yang ketiga. Nah, ini rangkaian yang ketiga, dimana pada rangkaian yang ketiga ini kita akan menentukan atau kita akan melihat apakah hasil perhitungan yang ada di sebelah kanan ini akan memiliki nilai yang sama dengan hasil yang didapatkan pada simulasi di Proteus.
Di sini kita akan menentukan atau melihat nilai arus di drain dan tegangan di drain. Namun untuk rangkaian yang pertama kita hanya menggunakan FET. Untuk rangkaian yang kedua, di mana di sini dapat dilihat kita mengkombinasikan rangkaian FET dan transistor BJT dalam satu rangkaian. Selanjutnya aku akan mensimulasikan rangkaian ini untuk melihat hasil dari masing-masing transistornya. Nah, di sini dapat dilihat untuk arus ID yang didapatkan pada simulasi yaitu sebesar 5,096 mA. Dan untuk tegangan di drainnya yaitu sebesar 9,904 volt. Nah, hasil ini tentunya sangat mendekati dengan hasil yang kita dapat melalui perhitungan, di mana di sini arus drain yang kita dapat yaitu sebesar 15 volt dibagi dengan 3 kilo ohm, yaitu sebesar 5 miliampere. Untuk tegangan drainnya sendiri yaitu didapat dari tegangan VDD dikurangi tegangan di drain, yaitu didapatkan sebesar 10 volt maksudnya tegangan di RD, dan didapatkan tegangan di drain sebesar 10 volt. Dan hasil ini hasil antara simulasi dan perhitungan sangat dekat. Selanjutnya kita akan mensimulasikan atau melihat hasil pada rangkaian yang kedua. Pada rangkaian yang kedua ini dapat kita lihat bahwa antara BJT dan FET dikombinasikan dalam satu skema rangkaian dan didapatkan arus di drain sebesar 2,083 mA dan tegangan di drain sebesar 7,917 volt. Nah, berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan perhitungan yaitu arus di D sebesar 2,15 mA dan hasil tegangan di D yaitu didapatkan sebesar 7,85 volt. Dan tentunya hasil ini sangat mendekati dengan apa yang didapat pada simulasi. Dan dapat disimpulkan bahwa dari ketiga rangkaian yang telah kita simulasikan tadi, hasil antara yang didapatkan pada simulasi tidak berbeda jauh dan mendekati dengan hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Nah, itu merupakan penjelasan dasar atau penjelasan singkat mengenai fault effect transistor. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menganalisa dan membuat skema rangkaian, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.